Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Sheila Aprilia Murdidayanti. Saya Juliana Putri dengan NIM C0D023004. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 22. Pengertian PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada badan-badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan yang dianggap menguntungkan. Ini termasuk perdagangan barang seperti MPF, minibus, dan sejenisnya, dengan harga juta lebih dari 5 miliar dan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan pendanaan pembangunan negara serta menjaga kepatuhan pajak dengan memungut pajak langsung oleh pihak ketiga yang relevan. Objek dan tarif PPh Pasal 22. Objek yang pertama, perdagangan baru. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan baru yang dianggap menguntungkan, baik saat penjualan maupun pembelian. Yang kedua, badan penyumbang. Pemungutan dilakukan oleh berbagai badan penyumbang, termasuk bank, divisi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendaharawan pemerintah, dan badan usaha milik negara atau bumi desa yang melakukan pembelian barang dengan dana dari APBN dan APBD. Tarif pemungutan. Yang pertama, variabel. Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya. Contohnya yang pertama, impor, tarifnya sebesar 2,5%, 7,5%, atau 10%. Tarif ini tergantung pada apakah importir menggunakan angka pengenal importir (API). Yang kedua, ekspor. Nilai ekspor didasarkan pada free on board (FOB). Namun, detail spesifikasi tarifnya tidak disebut dalam unsur-unsur yang tersedia. Yang ketiga, barang manufaktur. Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian jika barang tersebut masih dalam tahap pramanufaktur. Cara pemotongan PPh Pasal 21. Jika sebuah perusahaan melakukan pembelian barang senilai 10 juta dari dana APBN, maka PPh Pasal 22 dipotong adalah PPh Pasal 22 sama dengan 1,5 dikali 10 juta sama dengan 150. Pemungutan PPh Pasal 22. Yang pertama, penyetoran pajak pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dilakukan oleh importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bisa disebut dengan DJBC pada saat pembayaran bea masuk. Yang kedua, untuk ekspor. Eksportir wajib menyetor pajak ke kas negara melalui bank persepsi yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN juga dikenakan pemotongan pajak pada saat pembayaran. Yang keempat, penggunaan surat setoran pajak atau SPT. Pemungutan wajib menggunakan SPT untuk menyetor pajak yang dipungut ke bank persepsi. SSP ini harus mencantumkan informasi lengkap mengenai transaksi yang dilakukan. Yang kelima, pelaporan. Setelah pemotongan dan penyetoran, pemungutan wajib melapor hasil pemungutannya dalam surat pemberitahuan massa SPT massa PPh Pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dibagi menjadi dua, yaitu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dan bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbul balik.
Yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu, badan usaha industri atau eksportir, pembelian komoditas tambang berkenaan dengan penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh DJP. Lanjut yang keempat, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek yang disingkat ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 22 atas barang yang tergolong sangat mewah. Yang kelima, atas impor emas batang yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dalam surat keterangan bebas SKB pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keenam, pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Yang ketujuh, pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau dalam kurung Perumbulog atau bidang usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sifat pemungutan PPh pasal 22. Pada dasarnya, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sesuai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar, minyak, dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Besarnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi, yaitu dikenakan 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Kesimpulan, PPh pasal 22 perannya penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Pemahaman yang baik tentang ketentuan ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.